Selamat pagi anak-anak kelas 6 SDK Maria Ferrari Maumere. Selamat bertemu kembali bersama Teacher Jenny dan Teacher Faris dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Apa kabarmu hari ini? Semoga anak-anak sekalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa melimpahkan rahmat kesehatan bagi kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami akan memulai kegiatan belajar dari rumah. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kegiatan belajar dari rumah ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kami percaya dan berharap padamu. Hati kudus Yesus, kami percaya dan berharap padamu. Hati kudus Yesus, kami percaya dan berharap padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teacher tetap mengingatkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 2 dan 3. Tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan teknik-teknik membuat patung berdasarkan teknik-teknik pembuatan patung, menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada hewan, melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara vegetatif melalui peta pikiran atau melalui tabel, menentukan ide pokok dari teks laporan pengamatan yang dibaca, membuat simpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca, dan menyajikan simpulan secara tertulis dari teks laporan pengamatan yang dibaca. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak diharapkan juga dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara, serta melestarikan hewan yang ada di sekitar kita. Materi pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini yaitu untuk muatan pelajaran PPKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, SBDP, tentang teknik-teknik dalam pembuatan patung, muatan pelajaran IPA, tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan, dan untuk muatan bahasa Indonesia tentang menyimpulkan teks laporan pengamatan. Nah anak-anak, mari kita fokus. Simaklah dengan saksama materi yang disajikan oleh Teacher Faris dan Teacher Jenny dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Setiap kita pasti memiliki hewan peliharaan. Salah satu hewan peliharaan yaitu
ayam. Ayam merupakan unggas yang biasa dipelihara oleh manusia untuk diambil daging maupun telurnya. Nah, anak-anak, dengarkan kisah berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Ia lalu menemui ayahnya dan mengusulkan agar mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Musyawarah tersebut dimaksudkan untuk mencapai mufakat. Ayah Santi pun menyetujui usul Santi untuk mengadakan musyawarah bersama warga untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan kisah tadi, dapat kita ketahui bahwa betapa pentingnya musyawarah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan musyawarah, masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan dengan baik sehingga kerukunan tetap terjaga. Musyawarah merupakan salah satu pengamalan nilai sila keempat Pancasila. Masih ingat anak-anak bunyi sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat sesuai dengan nurani yang luhur. Beberapa contoh penerapan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat, yaitu menyelesaikan masalah atau konflik dengan musyawarah, tidak memaksakan pendapat atau kehendak diri kepada orang lain, setiap orang memiliki kedudukan yang sama sehingga keputusan untuk kepentingan bersama lebih diutamakan, menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan bersama dengan mufakat, melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat baik. Musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Anak-anak sekalian, masih ada banyak sekali contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila, seperti diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, musyawarah untuk mengadakan kerja bakti, mengikuti kegiatan pemilihan umum,
dan masih banyak lagi. Teacher yakin dan percaya anak-anak sudah menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan sebuah karya seni, khususnya patung, jika mengalami kendala atau kesulitan, tidak ada salahnya kita mengadakan musyawarah untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar atau usul saran berkaitan dengan cara pembuatan patung, pemilihan bahan pembuatan patung, ataupun teknik-teknik dalam membuat patung. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita melihat teknik-teknik dalam pembuatan patung. Yang paling pertama adalah teknik modeling atau butsir. Yang kedua, teknik memahat. Yang ketiga, teknik mencetak. Dan yang terakhir, teknik konstruksi. Kita lihat penjelasannya satu persatu dari setiap teknik. Yang pertama, teknik modeling atau butsir. Teknik ini adalah membentuk benda dengan cara memijit-mijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk. Sedangkan alat yang digunakan dalam teknik ini ada butsir dan juga pisau sudip. Sedangkan bahan yang biasa digunakan dalam teknik ini adalah bahan dari tanah liat dan plastisin. Intinya bahan-bahan yang lunak. Teknik yang kedua kita lihat teknik memahat, yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan untuk teknik ini adalah pahat dan palu. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kayu dan batu. Intinya berbahan keras pada teknik memahat. Teknik yang ketiga adalah teknik mencetak. Teknik mencetak ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Teknik jenis ini biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang digunakan dalam teknik ini itu cetakan yang sesuai bentuk yang kita inginkan. Sedangkan bahannya bisa semen, ada gips, lalu fiberglass, emas air, bisa tembaga, dan kuningan. Teknik yang terakhir adalah teknik konstruksi. Teknik ini digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan atau cara menyusunnya dengan membangun kerangka terlebih dulu, baru dilem. Ini adalah teknik konstruksi. Sedangkan alat yang digunakan dalam teknik ini berupa rangka bangunan atau bisa meja putar. Sedangkan bahannya dari tanah liat, plastisin, semen, gips, besi, bubuk kertas, serbuk gergaji. Teacher yakin bahwa kalian sudah memahami tentang teknik atau cara dalam pembuatan patung. Dalam membuat patung yang harus kita tentukan juga objek apa yang kita mau buat untuk dijadikan model patung tersebut. Teacher kasih contoh, misalnya kita memilih objek
hewani. Nah, perlu kita ketahui, hewan itu perkembangbiakannya itu terjadi secara generatif dan juga secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu melalui perkawinan, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada pertunasan, fragmentasi, partenogenesis, dan membelah diri. Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah pertunasan atau tunas. Pertunasan merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Contohnya seperti hewan hydra, ada anemon laut, ada polifera, ada coelenterata. Kalau polifera ini adalah hewan yang bertubuh lunak, sedangkan coelenterata ini adalah hewan yang berrongga. Yang kedua kita lihat fragmentasi. Fragmentasi ini adalah cara berkembangbiak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru atau individu yang baru. Contohnya seperti dilihat dalam gambar ini adalah cacing pipi dan cacing pita. Cacing pita ini ada di hewan dan juga ada di perut manusia. Yang berikut kita lihat partenogenesis. Bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi atau proses pembuahan. Partenogenesis ini dapat kita lihat pada kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Juga ada pada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan partenogenesis. Sedangkan yang terakhir adalah dengan cara membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri itu akan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama. Nah, perkembangbiakan dengan membelah diri ini dilakukan oleh hewan yang bersel satu. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri ini diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi 2 bagian. Contohnya seperti hewan di bawah ini. Kita lihat ada amuba, ada protozoa, dan juga ada paramecium. Jadi hewan itu dapat berkembang biak secara alami. Namun terkadang kita manusia membantu perkembangbiakan pada hewan untuk memperoleh keturunan yang bersifat unggul. Misalnya melalui perkawinan silang. Manusia melakukan perkawinan silang antara 2 individu dalam satu jenis dengan memperhatikan sifat unggul dari setiap individu yang akan disilangkan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keturunannya dan
bersifat unggul. Nah, perkembangbiakan lewat bantuan manusia ini disebut dengan perkembangbiakan secara generatif buatan. Nah, anak-anakku sekalian, begitu banyak hewan di sekitar kita yang berkembang biak secara vegetatif seperti yang sudah dijelaskan oleh Teacher Faris, dan ada yang berkembang biak secara generatif. Pada saat kita mengamati hewan, kita dapat membuat laporan pengamatan tentang hewan. Dari laporan pengamatan tersebut, kita dapat menentukan ide pokok dan kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok. Teacher yakin dan percaya anak-anak sekalian sudah memahami tentang cara menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Oleh karena itu, teacher mengharapkan jika anak-anak membaca teks tentang hewan, anak-anak dapat menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok. Jadi baik, anak-anakku sekalian, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Saya harapkan kita tetap semangat belajar di rumah, tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, jaga kesehatan, dan kiranya kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan belajar dari rumah pada kesempatan hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami selanjutnya. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hati kudus Yesus, kami percaya dan berharap padamu. Hati kudus Yesus, kami percaya dan berharap padamu. Hati kudus Yesus, kami percaya dan berharap padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.